Biarlah setiap lidah bibir kami Tuhan selalu memuji, membesarkan nama-Mu. Amin. Kami percaya kami sudah menaikkan pujian dari hati kami yang paling dalam. Bahwa kami mengakui bahwa kami adalah ciptaan-Mu. Bahwa kami adalah biji mata-Mu. Bahwa kami adalah kesayangan-Mu Tuhan. Amin. Kami bersyukur punya Allah yang maha dahsyat seperti Amin, Engkau. amin, amin. Engkau memperhatikan kami sedetil, sekecil apapun Yes, dalam kehidupan kami. Amin. Bahkan saat ini kalau kami belum Tuhan melihat cahaya dari pertolongan-Mu, seakan-akan kami berjalan dalam lembah kekelaman. Namun kami percaya tangan Tuhan itu selalu kuat menuntun kami. Amin. Hingga kami melewati lembah kekelaman, Yes. tempat kegelapan untuk menuju kepada terang-Mu yang ajaib. Tuhan, hamba berdoa di tempat ini. Biarlah tempat ini selalu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memberi penghiburan, kekuatan buat kami semua yang ada di GKI Kana. Kami tahu Tuhan, kami percaya permasalahan boleh ada, sakit penyakit boleh ada, situasi buruk pun boleh ada. Tetapi kalau kami bersama dengan Tuhan, kami akan bisa melewati itu semua. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini. Kalau untuk menyampaikan isi hati-Mu, kunci mulut hamba-Mu, yang keluar hanya firman-Mu. Amin. Terima kasih pekerjaan si iblis sudah keluar dari tempat ini. Dan tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga Roh Kudus akan memampukan kami untuk mengerti melalui karakter, kepribadian kami, kepandaian kami. Untuk kami bisa mengerti dan bisa lakukan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Tuhan, pada Bapak Gembala Ibu, para hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang mempercayakan saya untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, meskipun belum menerima pertolongan yang secara spesifik. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Amin. Situasi apapun, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Amin. Nah, sebelum saya akan memulai firman Tuhan, saya terasa kok cepat sekali ya. Ya, bulan 7 Pak ternyata ya. 7 sini ya. Mungkin ini sementara. Saya di sini nanti kapan-kapan bisa kembali lagi nanti ya. Nah, sebelum saya akan bawakan firman Tuhan, saya ada satu cerita. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ini di medsos. Tapi ini baik juga untuk kita belajar pesan moralnya dari cerita tersebut. Saya juga melihat di medsos ya. Ada seorang wanita karir, anak Tuhan. Dia bekerja, diberkati, dan dia selingkuh. Akhirnya dia sadar, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampunono aku. Aku udah diberkati secara finansial, tapi moralku nggak bagus. Aku keluar dari jalurmu. Aku takut Tuhan, nanti rahasiaku ini ketemu sama suamiku. Ampuni aku Tuhan, ampuni. Dia tiap hari berdoa, dan berdoa. Akhirnya Tuhan berbicara, tenang, kamu kan sudah minta ampun sama aku keep itu rahasiamu. Wah, seneng kan dia ya. Jadi dia berdoa, akhirnya dia tambah kaya. Nah, beginilah Bapak Ibu ya. Tuhan itu memberikan sesuatu kepada kita, itu hati kita itu diperbesar loh harusnya. Karena kekayaan itu bisa membuat kita ini jatuh. Betul apa betul? Ya, kalau enggak siap bisa jatuh. Teman saya banyak itu, banyak teman saya itu. Nanti kalau cerita itu banyak, panjang lebar. Nah, tapi kita percaya GKI Kana ini semakin diberkati, semakin rendah hati. Amin. Saiki amin. Mulai diberkati teman iso enggak amin nih. Ya toh? Harus itu, betul-betul harus itu ya. Kalau diberkati semakin menunduk seperti padi, amin. Iya toh, jangan seperti ilalang itu. Enggak ada isinya tapi dangak terus gitu ya toh. Nah, akhirnya wanita ini diberkati. Suatu ketika dia jatuh lagi dalam dosa. Tapi Tuhan ngomong seperti ini waktu pengampunan. Oke, aku keep rahasiamu ini. Tapi kalau kamu ulangi, kamu nanti akan mati tenggelam. Enggak Tuhan, aku enggak akan ngulangi. Wah, Tuhan kalau ngomong gitu kan serius kan ya. Akhirnya dia selingkuh lagi dengan pacar barunya ini. Dia pesiar, wah aku jauh dari suamiku dengan alasan aku akan pergi ke luar negeri, urusan tugas gitu kan. Dia naik kapal cruise itu, kapal berlayar yang besar. Di tengah-tengah ombak, laut, ombaknya gede Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya ombaknya gede sampai masuk ke kapal tersebut. Dia ketakutan, dia ingat Tuhan mau menghukum dia dengan tenggelam.
Dia berdoa, Tuhan ampunono aku, Tuhan aku salah. Kan kebanyakan kita seperti itu kan, kalau udah jatuh gitu kan seperti itu ya. Ampunono aku Tuhan, aku salah, aku tidak mau mati tenggelam katanya. Terus Tuhan ngomong, loh, kan aku udah memberikanmu kamu kesempatan. Nah, saat ini kamu hukuman terakhir. Nah, dia coba pakai firman seperti Nabi Yunus. Nah, dia ngomong begini, Tuhan masakan Tuhan, satu krus ini Tuhan, hanya aku yang salah, semua dihukum. Nah, padahal waktu itu cuma Yunus yang salah kan. Karena aku salah Tuhan, masa sekian banyak ini ratusan, aku dihukum semua Tuhan. Tuhan ngomong apa? Tenang katanya. Memang aku sengaja ngumpulkan orang-orang yang bersalah itu dalam satu kapal. Dia pintar lagi dia ngomong, Tuhan, memang Tuhan aku salah, orang kapal ini salah. Tapi masakan karena aku ini berdosa, suamiku jadi duda Tuhan. Nah coba bayangkan, manusia kan seperti itu kan. Tuhan ngomong apa? Tenang, suamimu pun ada di sini katanya. Nah Bapak Ibu, pesan moral itu seperti ini ya. Kadang masalah itu datang kita sendiri yang buat. Betul? Kadang kita buat loh. Jadi jangan mengatakan bahwa masalah ini datangnya dari Tuhan. Yuk kita masuk dulu. Sebelumnya, saya akan memberikan satu tips untuk kita supaya kita berseri-seri ya. Amsal 15:13, enggak ini tidak usah dibaca. Mengatakan bahwa hati yang gembira, Amsal 15:13, hati yang gembira, yang keras. Hati yang gembira, loh kok bisa. Ya apa? Nah padahal sudah ya dikatakan. Amsal 15:13 mengatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati apa? Mematahkan semangat. Yang Bapak Ibu baca itu Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat. Tapi tidak apa-apa. Yang penting pokoknya muka berseri-seri. Ya toh? Dalam menghadapi cobaan apapun muka harus berseri-seri. Memang sulit. Sulit. Tetapi kalau ditolong oleh Tuhan tidak pernah sulit. Yuk kita akan baca dulu dengan judul firman Tuhan pada hari ini. Ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Yuk kita baca 1 Korintus 10:13. Ini ayat yang sering kali kita baca, kita kupas di sini Bapak Ibu, mungkin saya tambahin cuma satu lagi. Kita kupas di sini ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama ya. Saya percaya GKI Kana ini mengalami apapun, ada jalan keluar. Amin. Ayo baca sama-sama. 1 Korintus 10, 13, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ya, Bapak Ibu, dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata biasa itu artinya lazim, artinya umum. Seperti begini, Tuhan membuat manusia itu gampang menciptakan, karena dia sudah biasa. Kalau kita punya pengalaman akunting ya, kita mengerjakan jurnal apapun bisa, karena sudah biasa. Seorang atlet juga, kalau ngangkat beban, itu kalau dia kemampuannya 50 kilo, dia bisa ngangkat 50 kilo, karena dia sudah biasa. Nah, seorang pelari juga dia bisa lari 4 kilo tanpa berhenti karena dia sudah biasa. Nah, pencobaan-pencobaan yang Rasul Paulus tulis di tempat ini adalah pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan itu tidak pernah ini memberikan pencobaan kepada kita. Dia berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Artinya bahwa Tuhan tidak mencobai, tapi dia tidak akan membiarkan kalau kita mengalami pencobaan. Nah, pada waktu kita mengangkat beban, kita belajar untuk menuju ke 50 kilo, pasti step by step. Betul kan? Sini ada yang fitness, karena saya lihat badannya gede-gede. Ada yang fitness ya? Mari ngefit ngenes ya. Nah, ya toh. Nah,
Kalau kita kemampuan kita 20-30 kilo, kita angkat tambah 1 kilo aja. Saya kan bermain fitness juga. Kita nggak akan pernah bisa ngangkat. Karena kemampuan kita 30 kilo. Kita tambah setengah kilo aja. Nggak bisa loh Bapak Ibu. Kecuali nanti waktu yang berbicara. Kita tambah. Mungkin nanti bisa, pasti itu. Kalau apalagi usia sudah masih muda. Pasti bisa. Nah demikian juga dengan Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melebihi 30 kilo. Yang setuju katakan amin. Loh Pak, tapi saya ini ngalami berat sekali loh Pak. Sampai sekarang ini belum mengalami pertolongan. Karena Tuhan tahu kita masih kuat. Amin. Yuk katakan kanan kiri, kita masih kuat. Kita masih kuat. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai Bapak Ibu. Atau begini, mengapa saat kita berdiri, kita nggak bisa berdiri lama-lama. Meskipun jago seorang pengkhotbah pun dia training dalam 1 minggu bisa, dalam minggu itu dia bisa 5 kali melayani. 1 kali melayani 30-45 menit. Tapi apakah kita bisa berdiri setengah hari? Oke bisa Pak, karena udah latihan. 1 hari? Nggak bisa. Ataupun dirubah, kita duduk aja. 1 hari mampu kita duduk? Nggak mampu. Kenapa? Harus ada balance Bapak Ibu. Harus ada keseimbangan. Jadi antara berdiri dan duduk itu, makanya Tuhan tuh ciptakan yang terbagus dalam hidup kita. Ada siklus yang harus kita lewati seperti itu. Jadi ada kalanya duduk, ada kalanya kita berdiri, ada kalanya kita berjalan, ada kalanya kita berlari. Nah, jadi masalah itu Bapak Ibu, kalau kita pikul terus, akan kuat. Kenapa? Karena siapa kita? Kita mikir satu masalah belum selesai, tambah lagi masalah lagi, tambah lagi masalah lagi. Makanya Amsal tadi mengatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Kebanyakan orang-orang kalau mengalami masalah, siapapun itu hamba Tuhan siapapun, itu pasti mukanya berubah. Pasti kan, coba lihat kanan kiri itu. Mukanya berubah nggak ini? Masih tahun-tahun lalu enggak? Betul kan? Nah jangan dibuat pikul sendiri Bapak Ibu. Demikian juga Tuhan tidak izinkan apa yang kamu pikul itu. Makanya Tuhan ngomong tukar kuku. Kuku itu enak dan ringan. Betul? Saya bukan mengada-ngada loh untuk berbicara firman Tuhan. Kuku itu enak dan ringan. Kalau Tuhan berkata ringan itu pasti ringan Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah mendramatisir kata-kata. Firman Tuhan tidak pernah mendramatisir kata-kata. Saya pernah ngomong tuh. Tuhan ngomong apa? Hai orang-orang munafik. Munafik betul. Hai keturunan ular beludak. Keturunan ular beludak. Maksudnya bukan dari ulo itu lahirlah orang Farisi. Enggak. Karena mereka tuh beracun mulutnya. Gitu loh. Jahat mereka. Ya toh. Jadi Tuhan itu tidak pernah memperhalus kata-kata. Enggak. Kita punya Tuhan itu yang maha tegas kok. Bukan tegas saja tapi dia maha tegas. Kasihnya dan hukumannya itu seimbang. Amin. Kalau kita terima hukuman tapi kasihnya itu berjalan loh. Tidak sembarangan. Dia mengasihi kita. Nah dalam kamus versi mudah dibaca. Mengatakan begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi hanya seperti pencobaan yang dialami semua orang. Semua sama kan? Kekurangan duit. Orang yang kenal Tuhan tidak kenal Tuhan, sakit juga orang nggak kenal Tuhan sakit. Pencobaan yang dialami semua orang, tetapi kamu dapat mempercayai Allah. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih daripada yang kamu tanggung. Pada saat kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar dari pencobaan itu sehingga kamu dapat bertahan. Nah, jadi saat kita mengalami pencobaan itu, dia memberikan jalan keluar. Sehingga kita ini dapat bertahan. Yuk kita kupas mulai Bapak Ibu. Yang satu, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang ke satu, pencobaan yang sedang kita alami, katakan sekarang ini adalah luar biasa. Betul? Setengah biasa. Betul firmannya? Betul apa enggak? Lu kok betul sih? Adalah biasa.
dan tidak melebihi kekuatan kita. Ya, tadi saya berkata begini, Pak, percobaan ini lama loh Pak. Aku sakit tidak waras-waras. Aku mengalami keuangan sampai saat ini, 2025 belum loh Pak. Ayo kita merubah paradigma kita. Katakan pencobaan ini biasa. Yang tidak melebihi batas kekuatanku. Karena percaya kekuatan kita ini terbatas. Tapi kalau kita minta tolong pada Tuhan, Tuhan pasti memberikan kekuatan itu Bapak Ibu. Amin. Nah Bapak Ibu, berapa waktu yang lalu, 2-3 minggu yang lalu, saya ngurus asuransi untuk istri saya kan habis operasi itu ya. Ada HNP L5 yang kejepit itu, jadi harus operasi. Nah pada waktu diurus itu, aduh bingungnya masalah. Saya sudah bayar asuransi, saya tidak pernah ngeklaim istri saya dan lewat investigasi, limitnya masih full. Tapi ngurusnya amit-amit gitu loh. Jadi saya tuh pusing, saya telepon CS-nya sana berapa kali, saya harus ke rumah sakit sudah berapa kali. Gak ada ketemu itu harga. Karena antara asuransi dengan pihak rumah sakit itu ada satu MOU. MOU itu perjanjian bahwa yang ditentukan oleh asuransi itu harus rumah sakit ngikutin. Jadi pada waktu rumah sakit mengajukan 237 sekian juta. Pihak insurans cuma ngasih 185 juta. Jadi masih ada selisih 51 juta. Nah menurut MOU itu selisihnya harus ditanggung rumah sakit. Rumah sakit gak mau. Nah tapi akhirnya itu otot-ototan terus. Terus suatu ketika ya apa ini saya bilang begitu. Istri saya kesakitan, masuk enggak? Saya bilang kakinya kan linu sakit. Ya Pak masuk aja katanya. Oke lah kita siap-siap bawa guling, bawa peralatan untuk opnam kan begitu kan. Dari tengah jalan dia WA lagi. Pak selisihnya ini masih ada bapak yang mau nanggung katanya. Ibaratnya seperti itu. Loh saya sudah bayar asuransi masih nanggung selisihnya 51 juta gitu loh. Sedangkan saya harus bayar sesuai dengan perjanjian saya pilih yang murah, setiap case saya harus bayar 5 juta. Jadi 56 juta saya harus bayar. Loh, terus bagaimana? Langsung saya parkir mobil, enggak saya turunkan itu alat semua baju atau apapun untuk opnam. Saya tanya ke yang bagian pre-admission itu bolak-balik, ini kesekian kalinya. Saya ke sana saya bilang, Mbak saya berkali-kali sudah di sini. Terus ya apa? Ya sudah Pak, memang ketentuannya seperti itu. Ini loh Pak, dia scroll itu WA-nya. Jawabannya seperti itu terus Pak. Tiap kali saya menerangkan jawabannya ini gitu. Ternyata itu yang jawab itu robot. Jadi begitu sudah di program robot jalan terus. WA apa ya itu ting. WA apa ting gitu terus. 185. Ini gini 185. Ini mau 10 kali 100 kali ya 185 gitu loh. Loh terus saya bagaimana? Ya saya sendiri bingung. Loh Mbak lek bingung terus aku ya apa pasien nih? Saya harus keluar dari RS ini. Loh dia malah ngomong mau nawari. Oh jadi bapak mau keluar ya? Loh enggak cilaka lah. Kita sudah berminggu-minggu itu ngurus itu. Terus saya bilang, Mbak kalau selisih sedikit Mbak, 1 juta, mungkin 1 juta lebih. Enggak apa-apa lah saya bayar, terus ngalah aku enggak apa-apa. Supaya istri saya bisa masuk. Loh iya Pak, ini selisihnya 51 juta. Pak saya ini bagian front Pak, bagian depan. Saya enggak mungkin Pak noroki 51 juta. Mbak, saya tuh enggak ngajari sampean itu untuk norok uang. Paham ya? Ya toh. Saya cuma minta sampean fight. Ini bagaimana kok bisa selisih? Iya Pak sudah Pak. Nunjukin lagi WA-nya. Ini loh Pak jawabannya katanya. Mbak, kalau selisihnya sedikit saya enggak apa-apa. 1 juta lebih. Saya bayar. Dia ngomong apa? Loh itu uang besar Pak. Biarpun 1 juta lebih gitu. Loh iya enggak apa-apa. Loh Bapak enggak apa-apa. Kalau saya yang bayar bagaimana? Saya langsung Mbak mulai aku ngomong itu sampai kok enggak nyambung-nyambung. Saya bilang begitu. Sampai itu enggak perlu bayar. Yang bayar itu saya. Tugas sampai cuma fight. Nah bersyukur akhirnya Tuhan kirim malaikat kecil. Ada yang laki-laki datang. Dia bilang, Pak, masalah ini sudah nanti saya akan bawa. Terus nanti saya akan pakai website Pak. Karena kalau pakai WA jawabannya ya ini terus gitu. Karena robot yang jawab. Saya bilang, Mas saya ajari. Mas nanti buatnya standar. Nanti kasih note. Ini belum pengeluaran-pengeluaran yang lain. Karena dokter kalau operasi lebih dari 3 jam, itu nambah fee-nya. Begitu nambah, anestesinya nambah 20% lagi. Jadi semakin gede. Tolong buat note. Oke.
Saya bilang sama istri, belikan itu Excelso itu. Saya belikan Excelso. Ini sing pinter tak kei, sing gak sepiro pinter ya tak kei pisan gitu loh maksudnya. 2 orang gitu loh. Ayo Pak, makasih Pak, makasih. Digarap siang itu, besok pagi sudah ada jawaban. Nah, bagi saya pada waktu itu pencobaan yang sulit. Karena ini adu terus gitu. Sakit jalan, gak sampai 3 menit, gak kuat. Duduk lama-lama, ya gak kuat. Berdiri, ya gak kuat gitu loh. Jadi bagi saya itu pencobaan juga gitu loh. Tapi karena Tuhan mengatakan pencobaan itu biasa, jadi akhirnya, mohon maaf, saya agak ngerti. Kalau ada teman-teman yang mengalami kasus ini, wes gak usah angel-angel, tilpunan aku aja. Nanti saya yang ngajari. Ya, jadi maksud pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi pada kita itu biasa, supaya kita ini tahu nanti ada jalan keluarnya di situ. Amin. Nah, anggap aja nanti kita ini mengalami apapun Bapak Ibu. Iya, itu mengalami asuransi Pak, Bapak punya duit. Enggak. Sama Bapak Ibu, saya ngalami juga sama. Bahkan saya untuk membayar sisa 5 juta itu istri saya ngomong, waduh, ini bayar mana 5 juta ini gitu. Di tengah-tengah seperti itu ada orang besuk dari gereja kita. Diakonia. Lah diakonia itu memang ngasih untuk siapa yang sakit. Itu paling banyak ya 1 juta. Kalau pol itu, kalau memang betul-betul itu orangnya enggak mampu itu dikasih 2 juta. Nah dia datang ke tempat saya. Ngasih lah, saya bilang enggak usah Pak. Enggak ada ini untuk Bapak katanya, enggak usah. Begitu pulang, saya buka 5 juta loh Bapak Ibu. Amin. Loh, beri kemuliaan nama Tuhan. Persis saya tidak ngeluarin duit. Saat saya mau istilahnya perlu duit, Tuhan kasih, persis 5 juta, enggak kurang, enggak lebih. Jadi artinya begini Bapak Ibu, di tengah-tengah kita ngalami, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Kita mengalami, saya kenal ini sudah puluhan tahun ini, lebih dari 10 tahun ini saya lihat. Zamannya waktu di Kayen loh Bapak Ibu, di Kayen tahun berapa Pak? Di bawah 2010 mungkin. 2012 mungkin. Loh, 2008 loh saya kenal Bapak Ibu saudara sekalian, sini ada yang lama-lama. Saya lihat masih gemuk-gemuk itu. Enggak nyusut itu. Betul kan? Iya toh. Padahal waktu ngalamin seolah-olah mati aku wes tahun depan ini atau bulan depan atau minggu depan. Waduh sudah aku ini. Oh, tapi sehat-sehat kabeh kok. Betul kan? Tapi kenapa hari-hari ini kita masih muram, masih sedih? Ya itulah kita memikul beban tersebut. Jadi akhirnya kalau kita ini sudah biasa Bapak Ibu, nanti kita ngalami yang lainnya itu biasa. Betul? Kita bisa menceritakan bahwa Allah kita Allah luar biasa. Bahkan dia maha luar biasa. Yang kedua, dikatakan begini. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi pencobaan itu jelas tidak melampaui kekuatanmu. Amin. Kenapa? Saya katakan tadi 2008 saya kenal hambanya Pak Tresno ini sebagai hamba, sebagai teman yang baik. Kalau kita nanti WA berdoa dan sebagainya. Iya toh. Saya melihat kita semua saat itu mungkin ngalami masalah-masalah, tapi sampai saat ini kita ada. Bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita harus berjalan untuk menuju Yerusalem yang baru Bapak Ibu. Jangan kita memikirkan di dunia ini. Kalau kita memikirkan di dunia ini, kita sengsara terus. Karena dunia tidak pernah menjaminkan, menjanjikan hal-hal yang bagus. Betul apa betul? Kita lihat tiap hari, kita apalagi kita medsos-mesosan itu yang sangat bahaya itu. Kita dengar medsos, ciut hati kita. Enggak tambah semangat, kecuali kita lihat medsosnya hamba-hamba Tuhan yang berbicara. Kalau kita lihat situasi Indonesia, situasi luar negeri, ciut kita. Tambah sengsara kita. Makanya Tuhan mengatakan tidak melampaui kekuatanmu. Saya tanggal 30 September kemarin ketemu satu kumpulan. Saya kan memang berencana mau ke luar negeri Bapak Ibu. Makanya hambanya ngomong, Pak ngisi ke tempat saya gitu loh ya. Nah pada waktu tanggal anak-anak juga, ayo kok reunian kok. Ya wes nanti ada reuni kedua. Tanggal 28 ini lanjut lagi sebelum saya berangkat. Nah saya ketemu dengan teman-teman dan ada satu orang temannya teman saya gitu loh. Tidak ikut dalam kumpulan kita Injili.
Dia orang Sumeneb kalau tidak salah. Nah, terus dia cerita, dia kena masalah, rumahnya kena sitabang, istrinya melarikan diri. Wes komplit wes. Ya seperti saya tadi katakan, udah jatuh ketimpa tangga, dicokot asu mana? Ya pernah kan saya ngomong, wes iku, wes lengkap itu. Terus gak duwe-duwe, bangkrut, bojone melayu. Akhirnya orang itu agak miring, sempat dirawat di RS, rumah sakit jiwa. 4 bulan dia dirawat. Dia cerita, aku gak kuat ngadep itu. Makanya aku gak kuat, jadi pikiran saya itu kayak goyang. Dan begitu goyang, itu nyentuh di bagian otot saraf di sebelah maunya kanan. Jadi tiap kali mau jalan, mohon maaf Bapak Ibu, goyang-goyang. Mau jalan tuh, dia ngomong aku jalannya biasa. Tapi begitu jalan tuh, goyang-goyang gini dia. Ke dokter bolak-balik gak sembuh. Akhirnya direhab lah ke RS jiwa. Karena jiwanya sakit. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Karena memikirkan masalah yang begitu hebat, luar biasa. Hari ada ngomong, puji Tuhan aku sekarang udah mulai sembuh. Aku gak mau mikirkan yang berat-berat. Betul Bapak Ibu, saya katakan kamu betul. Tapi orang ini super ngeyel. Dan kita ngomong, ngeyel-ngeyel, saya tak potong kok. Aku tuh bukan kamu tuh tanggap. Enggak, yang betul lu bukan ini loh. Langkahmu itu betul, kamu nyerahkan kepada Tuhan gitu loh. Ya toh. Kadang Tuhan itu tempat penyerahan loh Bapak Ibu. Ya toh. Kalau kita salah ngadapi masalah apapun ya, karena kesalahan kita. Terus kita ngomong, wis masalahku tak serakno mbek Tuhan. Ada yang ngomong seperti itu enggak? Lu CNAE. Kene sing salah, masalahku tak kekno Tuhan. Lah jangan begitu Bapak Ibu. Bukan dikekno Tuhan. Tapi kita minta belas kasihan Tuhan untuk kita lewati itu semua. Berserah boleh. Tapi menyerah dalam keadaan tidak boleh. Betul? Berserah sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Nah orang ini akhirnya bisa kuat kembali. Bisa normal kembali. Bisa merokok kembali. Nah ini yang repot. Bisa merokok kembali saya bilang. Kok ngerokok lek loro cari ini Tuhan ngasih aku cobaan lagi rek. Ya toh. Ada orang ngomong seperti ini kalau kaum teman saya itu. Kamu hidup itu untuk apa katanya? Ya untuk hidup, untuk menikmati. Kamu nikmati, kamu udah rokokan enggak? Enggak. Kamu sudah judi enggak? Enggak. Kamu minum-minum enggak? Enggak. Kamu ganti-ganti cewek enggak? Enggak. Lah kayak apa kon urip? Sampai ngomong gitu loh konco-koncoku. Lu itu kan kata-kata sesat itu Bapak Ibu. Betul kan? Sesat itu. Yang ngomong lah apa kon urip? Gak iso kon nikmati jare ini. Kon gak iso nikmati surga dunia jare. Lah kayak gini surgamu cuma nang donya. Betul kan? Nah kita kejar kekekalan kok. Saya yakin kok di GKI Kana ini kita akan nanti saatnya akan menerima mahkota kemuliaan kok. Saya yakin itu. Kalau kita sama-sama bertekun begitu. Nah, karena orang ini kuat, dia sudah serahkan kepada Tuhan. Jadi ibaratnya tidak melampaui kekuatan kita karena kita sudah berserah kepada Tuhan. Kita bukan menyerah kepada keadaan, tapi kita berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan janjinya, aku akan memberikan kuku dan kuku itu enak dan ringan. Akhirnya orang itu bisa menanggungnya. Dia bisa sembuh. Berapa waktu yang lalu, saya cerita tadi sambungannya, anak saya ini yang kedua, itu punggungnya sakit terus habis bulu tangkis gitu. Tiap kali dipijat, papa nyetrum sampai kaki. Waduh ini ada apa ini? Sebelum dia kena. Tapi dia sudah kena linu-linu gitu loh. Anak saya ke RS, ke Mitra gitu kan. Dia periksa ke dokter itu suruh MRI. Dapat diskon lah MRI. Orang-orang seneng kalau diskon itu. 6 juta jadi 2350. Meskipun itu medis loh, seneng ngomong itu dapat diskon itu. Ya toh MCU itu. Oh itu ya, diskon gitu. Begitu dapat hasilnya, munting kabeh. Welek hasilku ya apa Tuhan, ini asam uratku sakmene, kolesterolku sakmene, triglyceridku sakmene. Ya toh. Seneng. Nah, anak saya disuruh MRI. Dilihat 2.350.000, biasanya 6 juta. Istri saya ngomong, "Pak, tak MRI bisa mari yo." Ya wes lah, MRI lah di sana. Ketahuan lah kejepit, tambah kepikiran dia.
Anak saya juga gitu, ya ampun anakku ini nanti operasi, faset, memang operasi kecil, disuntik tapi berapa jam gitu loh, di bius lokal. Habis itu, terus anak istri saya konsul dengan dokter, dokter ngomong harus dioperasi karena ini HNP-nya sudah cemet. Ini kena saraf jadi sakit linu-linu. Nah, begitu saya lihat istri saya kena, anak saya gitu, saya tuh dengan sendirinya, punggung saya tuh so kenceng-kenceng. Aku kenceng-kenceng ya. Terus ke paha ini bisa kemeng-kemeng loh. Wih, saya itu enggak bisa tidur. Iki opo aku gitu. Akhirnya saya ngomong, ayo kita ke dokter saraf yang lainnya, bukan yang satu ini yang di rumah sakit yang kita ditangani itu. Ayo ke sana, istri saya pernah suntik trigger finger itu. Saya ke sana, saya enggak cerita kalau istri saya kecepit gitu loh. Saya ke sana, apa Pak? Ini saya cerita. Ayo tidur, diketok-ketok sama dia. Dong. Terus dia langsung, saraf Bapak kecepit. Mateng aku. Duh temenan Rek, aku kecepit Rek. Udah bisa tidur loh Bapak Ibu. Jam 3 bangun, setengah 4 bangun. Aduh bangun. Terus kayak doa, kayak penyembahan gitu terus kita. Loh daripada kita tidak bisa tidur, ya doa penyembahan. Tidur setengah 1, jam 12, bangunnya jam 3. Setengah 4. Ya sudah kita penyembahan dong. Kita serahkan sama Tuhan gitu. Tapi pikiran tetap berjalan. Takut ada takut. Sampai saya sudah kompromi dengan istri. Wis gini mari operasi bareng. Bete loro sak kamar ya. Kon sebelah kini, aku sebelah kini. Kita sudah itu sepakat itu. Akhirnya saya ngomong, gini aja sebelum operasi, saya harus datangi doktermu. Karena dia beda ya, dokter saraf, bedah saraf dengan bedah saraf khusus spine. Beda. Yang saya tahu ya, enggak tahu mungkin diralat nanti kalau saya keliru. Akhirnya saya datang ke yang spine itu kan yang dia. Begitu saya datang, dok, saya ceritakan begini, saya dianalisa dengan dokter yang di seberang itu, saya kecepit saraf saya. Disuruh MRI, sebentar, tidur. Ya seperti biasa, tidur, angkat kaki, miring kanan kiri. Terus dia bilang begini, coba berdiri Pak, ikutin saya berdiri. Bapak bisa nggak tangannya nyentuh gitu? Saya nyentuh tanah begini Bapak Ibu, saya nyentuh dua-dua. Loh, dia kaget. Coba, yang belakang, saya belakang begini. Wis gak ono kecet-kecetan. Ini ndak ono. Itu begitu dia ngomong begitu, saya langsung berol gitu. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Amin. Terus dia ngomong, betul lah dok, saya enggak saraf kecepit. Enggak, saraf kecepit enggak bisa kayak begitu. Katanya, suruh nyentuh sampai bungkuk gini. Enggak bisa, dia bilang begitu. Udah, saya itu mungkin ototmu kram dan sebagainya, saya kasih obat ya, vitamin dan sebagainya. Dikasih vitamin. Lu waras loh Rek, kenceng-kencengnya. Kalau kita memikirkan Bapak Ibu, hal-hal di luar nurul kita, itu terjadi loh. Kita enggak bisa tidur. Nah coba, kalau kita punya masalah, iso turu enggak? Ngaku aja, muka-muka ini sering enggak turunnya begadang. Iya toh? Hamba Tuhan yang ngalami kok, duduk kontok. Jadi tenang aja, disonggok kabeh. Ayo, setuju katakan amin. Disonggok kabeh. Kita ini punya masalah seperti yang dialami orang lain, disonggok kabeh. Kita ngalami itu namanya krisis keuangan saat ini, ekonomi morat-marit, disonggok kabeh. Tapi lihat ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang yang beribadah kepada Tuhan, yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong kita dengan berbagai macam cara. Saat kita ngalami masalah bukan hamba Tuhan tok yang disuruh ngomong, bukan orang Kristen tok. Kadang-kadang orang di luar Tuhan itu Tuhan pakai untuk ngomong kita. Nah, jadi ketakutan itu Bapak Ibu, itu belum tentu terjadi. Amin. Yang kita takut itu belum tentu terjadi. Kenapa saya ngomong begini? 2008 kenal Bapak Ibu saudara sekalian, sampai saat ini Bapak Ibu masih ada. Dan saya berharap ada terus sampai nanti Tuhan jemput kita. Amin. Nggak keluar dari koridornya Allah. Karena itu yang Tuhan inginkan. Banyak orang lain yang kemarin saya lapor pernah dari hambanya Pak Teddy itu. Di Bandung itu banyak yang masuk panti rehab anak-anak Kristen. Pernahkah saya ngomong, utangnya berapa? Ada yang utang 3,1 triliun Bapak Ibu. Waduh, 3,1 dicari-cari. Hamba Tuhan gembala loh Pak. Tapi dia memang kerja sekuler gitu loh. Proyek-proyek ya. Ditelepon-telepon kadang nggak diangkat, yang kenal kok diangkat. Ngalami semua Bapak Ibu. Dia enggak jahat. Tapi karena memang ada yang di bawah-bawah itu yang ngeruk-ngeruin itu. Kerjasama dengan pemerintah dan sebagainya.
Jadi tahun ini memang tahun yang tidak baik Bapak Ibu. Semua ngalami. Tapi ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Dia Allah yang setia, firman Tuhan mengatakan seperti itu kan. Yang ketiga, waktunya berjalan terus. Yang ketiga dikatakan begini. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Begitu kita dapat jalan keluar, kita dapat menanggungnya. Tuhan memberikan jalan keluar itu supaya apa? Kita dapat menanggungnya. Kalau tidak diberikan jalan keluar, kita nggak dapat menanggungnya Bapak Ibu. Saya berapa minggu yang lalu kan saya tutup toko itu. Saya tutup itu, waduh pikiran sudah berat bagaimana gitu kan. Nah teman-teman saya itu datang kok rodok kurus kok. Betul, kelihatan saya lebih kurus ya. Betul ya? Nah ini pas memang, saya itu IF 2 bulan. Pas masalah teko. Wah enak itu wis. 7 kilo Bapak Ibu turunnya. Mau 7 kilo? 2 bulan? Siapa yang kepingin kurus? Yang angkat tangan. Loh, ya tahu nak tahu. Masalah dulu atau bagaimana? Enggak mau. Ya kurusnya kok per on aja. Ya. Saya memang IF. Saya kepingin, aduh berat saya. Hampir 92 waktu itu. Sekarang kemarin yang terendah 84. Berapa gitu. Dalam 2 bulan lebih. Memang saya IF, saya genjot dengan olahraga Bapak Ibu. Jadi jangan kena masalah tok iso BIF iso turun ini cepat ya. Memang turun gitu loh. Tapi digenjot dengan olahraga gitu loh. Nah, waktu kena masalah juga itu pikiran kita ini juga ada karu-karuan. Saya belum mikirkan anak buah saya bagaimana gitu. Akhirnya tutup toko, tangis-tangisan. Tangis-tangisan Bapak Ibu. Saya dengan karyawan-karyawan itu saya anggap mitra kerja. Saya sering posting, makan bareng. Dan mohon maaf, bukan saya membaikkan diri saya dengan istri maupun anak-anak. Saya nggak pernah marahi satu kali pun pegawai. Ada yang ikut 10 tahun lebih, per 10 tahun, 8 tahun, 6 tahun. Saya nggak pernah ngomong, sorry, goblok kon, nggak pernah. Kalau dia salah, saya cuma ngomong apa? Aduh, sing pinter bohong. Gitu. Ngerti? Maksudnya apa? Itu kan diperhalus. Kalau kita ngomong, goblok kon, sakit hati loh mereka. Saya tuh mendidik seorang, pernah saya ceritakan, untuk beli bubur. Saya kasih, aku mau bubur ya, ini, enggak mau ini. Sudah, ya ulang ono, iya aku enggak mau ini. Dia ke sana, beli bubur, dikai komplit tahu. Saya bilang, loh ndak, kok dikai komplit? Aku ngomong kok, lah kok oleh komplit? Boleh ngono. Ya wes, mending kon tak kon tuku bubur maneh. Tak suruh beli bubur lagi. Bubur ya, iki. Ya kok, jok liru kak wingi. Ya, sana. Sing dikei itu, yang bukan permintaan saya. Sing permintaan saya nggak dikasih. Lah ya apa kok ndang ngono? Mbak nangis aku ngono lho kok anu ngene. Lah apa kok nangis? Aku ndak ngamuk. Meneh tuku bubur maneh. Mangan bubur terus saya bubur Madura Bapak Ibu. Tak kasihlah catatan sama saya. Wes iki ya. Ini kebetulan orang 3. Nah, ya wes iki. Nggih, dudukno kok ya. Ya wes. Didudukno. 3 bubur ya wes. Telu salah kabeh lho. Loh, ndi nggonku ndak? Iku koko sing iki ya tak buka. Lah, catatan ndi? Lah aku mocokno nang boke tapi boke gak ngerti anu ngene. Lah ya apa iki? Ya wis meneh tuku bubur maneh ya ping 4 kan tiap hari mungkin bubur. Akhirnya arek pinter Bapak Ibu. Saya ngomong pinter. Ya toh saya ngomong pinter akhirnya. Terus yang satu lagi dibuang dari toko A ke toko saya. Sampai toko A ngomong, "Oh, arek empen nula pokon anu." Enggak apa-apa saya bilang gitu. Aneh masih kecil. Akhirnya hafal sampai seri-seri artikelnya Bapak Ibu. Tuhan mengajarkan kita untuk kita ini jangan sampai kita ini tinggi hati. Nah, akhirnya begini Bapak Ibu, saya doa. Tuhan, saya percaya hukum tabur tuai itu akan terjadi. Nanti baca di Galatia 6 ayat 7 ya, hukum tabur tuai. Apa yang aku tabur pasti aku tuai Tuhan. Ampuni aku enggak berani ngeklaim firman Tuhan. Siapakah aku ini sampai aku klaim firman-Mu Tuhan? Enggak. Aku percaya akan firman-Mu. Bahwa kalau aku memperlakukan karyawan-Mu dengan baik dan manusiawi, kelak kemudian hari,
kalaupun nanti kami di sana, saya dengan anak-anak saya, dapat bos, pasti mereka memperlakukan kami dengan baik dan manusiawi. Hukum tabur tuai itu pasti terjadi. Kami cuma berdoa seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita percaya firman Tuhan. Bahwa nantinya Tuhan itu memberikan kepada kita itu yang terbaik. Jadi pencobaan itu boleh datang Bapak Ibu, tapi kebaikan Tuhan itu tetap jalan. Kita percayakan firman Tuhan. Jangan segitu, aku klaim Tuhan, aku klaim. Kontak kok gereja wis bolong-bolong. Kamu memberi mbak Tuhan, kadang beri, kadang enggak. Ono sing blas enggak ngasih. Kamu baca firman bolong-bolong. Ada yang bolong-bolong di sini baca firman Tuhan? Enggak ada. Ibu satu yang lainnya. Enggak ono sing enggak ngaku ya. Kabeh nang kene ngono baca firman Pak. Saat nang gereja, nang omah ya gak baca firman. Ya. Doa penyembahan, ya kadang Pak, aku kesel ya gak doa penyembahan, nah, gitu kan. Di zamannya aku biyen koyok ngono. Tapi kalau kita untuk menanti, menyongsong, mempelai laki-laki, kita persiapan loh, gadis bijaksana loh. Harus bawa minyak dan lampu. Lek bawa lampu tok, wis minyak entek, wis gak karuan kita ditinggal sama Tuhan. Kita harus persiapan ini akhir-akhir zaman Bapak Ibu. Ojo ngomong lo aku zamannya sekolah minggu. Biar nih Tuhan Yesus datang sampai saya gak teko-teko loh Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak datang kita yang datang ke dia, alias kita yang mati. Betul kan? Karena hanya waktu Tuhan yang tahu kapan dia mau datang. Tuhan yang datangi kita atau kita datangi Tuhan, wis itu tok wis hukumnya. Kita mau nggak datangi Tuhan? Mau kan? Daripada kita datangi setan? Lah, betul kan? Nah artinya begini Bapak Ibu. Pencobaan-pencobaan itu pasti ada selama kita hidup di dunia ini. Yang setuju katakan amin. Pasti ada. Tidak mungkin kita dekat sama Tuhan, terus kita luput dari pencobaan. Bapak Ibu, Yakub itu dikatakan cikal bakal Israel. Dia bergulat dengan Allah, bergumul melawan Allah. Dan dia menang. Artinya bukan begini loh. Jangan teman-teman mbak Tuhan terus menang. Lu sopo Yakub ngono loh. Gulut-gulutan pedeng-pedengan kayak wrestling itu terus Yakub menang. Bukan. Kita jangan mencerna kata-kata seperti itu. Artinya itu bergumulan Yakub. Seperti gini. Saya bergumul dengan masalah pekerjaan ini. Akhirnya saya menang ngadapin ini. Apa kita menang sama pekerjaan itu? Enggak kan? Nah itu artinya kita bisa keluar dari situ. Yakub itu orang yang dekat dengan Tuhan. Pada waktu Yakub ditinggal oleh Yusuf sampai 13 tahun. Dikatakan dalam firman Tuhan. Tuhan tidak berbicara kemana Yusuf itu. Ayo coba baca. Begitu saudara-saudaranya diizinkan pulang sama Yusuf untuk menjemput Yakub, barulah Tuhan ngomong 13 tahun. Pergilah Yakub, Israel, karena dari Yusuf lah kelopak matamu akan ditutup. Jadi kadang Tuhan itu seperti itu. Tuhan tahu. Bukan Tuhan tidak ngomong itu terus Tuhan membiarkan kita berjalan sendiri. Nah itu jangan-jangan begini Bapak Ibu. Oh saya terkagum-kagum dengan hamba Tuhan. Yang membuat satu kesaksian spektakuler. Hebat ya. Alami sendiri Tuhan itu. Yang setuju katakan amin. Alami. Semakin dekat kepada Tuhan semakin kita melihat kejadian-kejadian yang ajaib kepada Tuhan. Semakin kita bergumul dengan Tuhan. Semakin kita akan mengalami hal spektakuler. Jangan kita ini bangga dengan kesaksian hamba Tuhan tersebut. Hamba Tuhan itu diceritakan, hamba Tuhan ini koncok. Alami sendiri. Kita akan mengalami itu spektakuler. Amin. Senggol kiri kanan, kita alami spektakuler dari Tuhan. Nah, Rasul Paulus menulis firman Tuhan ini bukan saat dia keadaan baik loh Bapak Ibu. Bukan keadaan baik. Dia katakan pencobaan-pencobaan itu biasa. Tidak melampaui kekuatan. Dia dalam keadaan dia mau diincar, mau dibunuh oleh Kaisar Nero. Dia ngadapi itu mahkamah agama, orang Farisi, orang Saduki. Belum lain-lainnya mau bunuh dan sebagainya. Dia dalam keadaan tidak baik. Hampir nyaris mati itu Rasul Paulus. Tetapi Paulus bisa mengatakan pencobaan itu biasa dan ada jalan keluar. Karena Roh Kudus. Karena Tuhan yang berbicara kepada Paulus. Kesimpulannya begini Bapak Ibu. Apapun pencobaan itu bukan datangnya dari Tuhan. Yuk kita baca dulu. Yakobus 1, 13, 14. Itu ayat yang terakhir. Betul-betul terakhir Bapak Ibu. Habis terakhir itu lagu ini ya. Kita sudah ibadah, betul kan? Nah inilah yang saya nanti-nanti. Gitu. Betul kan?
Mau diperpanjang lagi? Setengah jam? Enggak apa-apa, setengah jam lagi. 1 jam lagi enggak apa-apa. Kalau selesai saya panjangkan ini. Enggak apa-apa. Bapak Ibu enggak apa-apa, saya yang kemeng ini. Ya, baca. Ini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Jangan kita berkata, cobaanmu Tuhan, apa Tuhan? Siapa sih kuat? Ini berbicara. Pencobaan itu ini bukan datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai apa? Oleh keinginannya sendiri. Seperti wanita karir tadi. Istri bojo situ selingkuh. Iya toh? Wong bojomu lho gak tambah entek, tambah melar. Lho kok napi melarno wong liya meneh ta? Ya toh? Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Olehnya itu apa? Keinginannya. Keinginan kita. Makanya pencobaan itu bukan dari Tuhan Bapak Ibu. Contoh seperti Ayub. Ayub itu kan diizinkan Tuhan. Jadi setiap pencobaan itu seizin Tuhan. Iblis datang ngomong-ngomong, akhirnya lihat Ayub yang diberkati. Terus Tuhan ngomong, kamu gak lihat produkku Ayub. Dia orang yang jujur, setia, takut akan Tuhan. Kita kan enggak, kadang-kadang setia, kadang enggak. Jujur, kadang-kadang jujur. Lek ono duit, kan ono duit gak jujur. Nah, tapi bukan sini, maksudnya sana sini gitu loh ya. Yang takut akan Tuhan. Ya takut Pak, lek momone anu gak kepepet, lek kepepet juga takut Pak. Nah Ayub ini jujur, setia dan takut sama Tuhan loh. Nah akhirnya diizinkanlah pencobaan-pencobaan sampai Ayub itu menggaruk tubuhnya dengan pecahan genting. Ya toh. Terus pernah kan saya ngomong di sini, begitu Ayub dipulihkan, Tuhan tidak langsung klarifikasi loh. Yub, iku mestinya aku cuma nyobai iblis kok. Iblis itu terlalu mokong, makanya aku ngetokno awakmu itu produk yang paling bagus. Produk premier awakmu itu. Enggak. Tuhan ngomong, berdirilah engkau sebagai laki-laki. Tuhan berbicara dalam badai. Ayo. Dia enggak ngomong, enggak klarifikasi. Tuhan itu enggak pernah klarifikasi. Tuhan itu enggak pernah campur dalam urusan rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Dia tidak pernah intervensi dalam kehidupan kita. Dia memberikan free will kepada kita. Kita mau lakukan ke kanan atau ke kiri. Tapi dia selalu sertai kalau kita minta tolong sama dia. Kalau kita berdoa kepada dia, dia memberikan jalan keluar seperti tadi. Ayub itu seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena Ayub menerima pencobaan itu, diuji, timbul seperti emas yang murni. Betul? Emas yang murni itu sulit. Apa meneh saiki 2.600.000 lebih sak grame. Tambah suwe, tambah naik. Diprediksi 3 juta. Lewis 3 juta ya apa perekonomian ini? Karena satu sisi segmen orang-orang akan ngejar dari emas. Satu sisi dari emas naik begini, pasti dalam komoditi yang lainnya itu naik Bapak Ibu. Dan kalau naik pasti pembelian akan menurun. Semua bahan-bahan pokok akan ikut naik. Kita akan timbul seperti emas yang murni. Amin. Kalau saat ini mengalami pencobaan, kita seperti emas yang murni. Amin. Yang tak ternilai harganya. Ya toh? Terus sebagai yang terakhir, Allah yang setia dikatakan tadi. Hendaklah kita juga setia. Apa yang diperintahkan oleh Allah, lakukan itu. Yang dilarang oleh Allah, jauhilah itu. Enak kan? Terus Allah tidak membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Berarti Allah tahu, bahkan Maha tahu kemampuan kita itu sampai di mana. Maka begitu kemarin saya ngomongkan Petrus langsung ditolong, diangkat dari air. Kita tahu saat kita mau tenggelam, Allah Maha tahu, Tuhan pasti tolong. Amin. Dan yang ketiga, Allah memberikan jalan keluar karena dia tahu bahwa kita mengalami jalan buntu. Ke kiri buntu, ke kanan buntu, ke depan buntu, ke belakang buntu. Tuhan ngomong, nak lihat ke atas. Ada jalan keluar. Kita berdoa kepada Tuhan, ada jalan keluar. Situasi sekarang ini tidak baik Bapak Ibu. Tapi kita berdoa untuk Indonesia. Indonesia milik Tuhan. Sehingga turunlah kasih sayang, belas kasihan Tuhan untuk Indonesia. Kita orang-orang percaya, kita percaya. Kita mengalami suka dan duka, Tuhan ada bersama dengan kita.
Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, terima kasih. Pada akhir ibadah ini hati kami melimpah dengan pengucapan syukur. Terimalah persembahan yang anak-anakmu sudah berikan. Biarlah setiap rupiah yang mereka sudah salurkan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Baik persembahan persepuluhan, persembahan kasih, persembahan diakonia, ucapan syukur, semuanya ya Tuhan. Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Tuhan memberkati umat-Mu dengan berlimpah-limpah. Dan membawa mereka boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan daripada Tuhan. Bapa, sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, biarlah kami menyerahkan saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, dimanapun mereka berada, tangan kasih Tuhan menjangkau, menyertai dan memberkati mereka. Kami yang hadir, kami sudah terima firman Tuhan. Kami sudah dikuatkan. Kami sudah terima janji Tuhan. Kami percaya. Dan kami mau menghidupinya. Karena itu kami membawa dan menyerahkan segala pergumulan, segala kerinduan kepada Tuhan. Kami serahkan Indonesia, Bapak Presiden dan Wakilnya, jajaran semua menteri, DPR, MPR, para gubernur, wali kota, TNI dan Polri. Tuhan, Indonesia biarlah boleh diubahkan. Indonesia boleh dipulihkan. Dan Tuhan tolong agar pemimpin-pemimpin bangsa ini diberikan hati yang takut, hati yang hormat, hati yang mengasihi Tuhan. Supaya Indonesia boleh mengalami penyelenggaraan, pengaturan yang tidak menyengsarakan rakyat, tidak membuat kami susah dan menderita. Tetapi betul-betul semakin hari pemerintahan kami akan mengerti situasi dan kondisi yang dialami oleh rakyatnya. Dan mau sungguh-sungguh menopang, menjaga, mengayomi, melindungi. Dan memberikan ketentraman, memberikan kenyamanan. Bukan ketakutan, bukan kebingungan. Dan bukan membuat kami bertanya-tanya sedang dibawa kemana negeri kami ini. Tuhan tolong, tolong Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan. Bersama gereja-gereja Tuhan, bersama hamba-hamba Tuhan. Supaya sungguh Indonesia diberkati oleh Tuhan. Dilepaskan oleh Tuhan. Diluputkan oleh Tuhan. Sekali lagi Bapak, kami juga mendoakan akan hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas beserta istri dan putra-putri. Oh Tuhan, Engkau Allah yang sudah mengirimkan para malaikat-malaikat-Mu untuk membawa, menyertai dan memimpin. Dan setiap langkah kakinya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, tanda-tanda keajaiban, mujizat akan menyertai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dan Tuhan akan mempertemukan kami di dalam ibadah, di dalam pertemuan di mana kami semakin boleh saling menguatkan dan melihat kemuliaan Allah lebih besar dan lebih besar. Terima kasih Bapa di sorga. Segala kerinduan, pergumulan, pengharapan akan hamba-Mu Bapak Andreas, Engkau menolong dan memberkatinya. Beserta istri, beserta anak-anak akan mengalami musim yang baru di tempat yang jauh dan berbeda, tetapi hadirat Tuhan tetap nyata dan sempurna. Oh haleluya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Kita akan terus mendoakan akan hambanya.
Sekalipun hambanya untuk beberapa waktu tidak bisa berkhotbah di tempat ini, kita akan terus dukung di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Lanjutkanlah karyamu. Lanjutkan rencanamu yang ajaib dan besar atas kehidupan hambamu ini. Tuhan, masa depan putra putrinya juga cemerlang di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Arahkan pandanganmu kepada sorga. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.